Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini kita akan membahas tematik muatan pelajaran IPA KD 3.8, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Sudah siap belajar teman-teman? Ya. Yang pertama kita akan membahas sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Yang pertama itu dengan reboisasi. Reboisasi itu apa? Yaitu penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang. Itu namanya reboisasi. Penanaman lahan kembali. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam yang tidak terbatas. Contohnya, matahari dan angin. Yang ketiga, membuat tambak di aliran sungai untuk dibudidayakan jenis hewannya. Contohnya di sini ada ikan dan udang. Nah, sumber daya alam itu terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lalu untuk komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk mati atau benda mati. Contohnya minyak bumi, gas bumi, tanah, dan air. Nah, sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa? Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah di alam. Contohnya angin, air, tumbuhan, hewan. Tuh. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Sehingga jika dimanfaatkan terus-menerus itu akan habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak. Itu ya. Jadi kita sudah tahu apa itu pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ini ada gambar apa teman-teman? Nah, ini itu namanya tumbuhan bakau. Coba dilihat, tumbuhan bakau itu seperti ini ya. Nah, tumbuhan bakau itu manfaatnya untuk apa ya? Kegunaannya ya. Tumbuhan bakau itu gunanya untuk menahan air laut. Nah, jika tumbuhan bakau ini dirusak atau ditebang secara berlebihan, itu akan mengakibatkan abrasi. Abrasi itu pengikisan pada pantai. Nah, manfaatnya apa saja tumbuhan bakau? Yang pertama itu melindungi pantai dari abrasi.
Nah, adanya bakau ini di pesisir pantai itu untuk menjaga agar garis pantai itu tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga gelombang tidak sampai di sisi pantai. Itu ya manfaat dari tumbuhan bakau. Yang kedua, tumbuhan bakau itu juga dapat menahan rembesan air laut ke darat. Dan tumbuhan bakau itu juga bermanfaat untuk perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Nah, ini tumbuhan bakau. Nah, selanjutnya kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Di sini ada sungai. Sungai itu jika terjadi pencemaran itu disebabkan karena adanya limbah deterjen. Yang kedua ada limbah cair industri. Yang ketiga adanya sampah. Lalu upaya pelestariannya agar sungai itu tetap bersih yaitu apa? Yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah di sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan secara berkala. Selanjutnya, upaya pelestarian laut. Laut jika terjadi pencemaran itu disebabkan karena adanya limbah dari muara sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Lalu upaya untuk pelestariannya tidak mengambil dan merusak terumbu karang. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak dan pukat harimau saat menangkap ikan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi muatan pelajaran IPA KD 3.8 subtema 1. Sekarang teman-teman tugasnya mengerjakan buku Maestro halaman 172 Romawi 1 dan 2. Sekian dari Ustadzah. Ada salah kata Ustadzah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.